السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hana tua sabi-sabi kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang mantang memberi kepada kitanya kesempatan sehat badan, keluangan wate sehingga kitanya kalih terlaksanakan salah sabuh perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam hana dua sabi-sabi kita kirim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah bersama-sama dengan Rasulullah memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pengajian betul buah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab buahnya yang bernama Al-Arba'un An-Nawawiyah. Namun sebelum kita yang mulai seperti lagi biasa, kita yang kirim sigat doa Al-Fatihah pertama kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat beliau, juga kepada para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada guru-guru kitanya, kepada orang Syiah kitanya, dan bagi seluruh orang Islam baik yang agama maupun yang inam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini bab pertemuan yang kedilikat kitanya kita sampaikan tentang sebuah hadis berbicara tentang marah, akiban bahaya menyagetanya haid tak kendalikan kemarahan, dan getuntut daripada getanya untuk tak hindari sebab-sebab daripada yang dapat menimbulkan kemarahan. Dan menansyid getanya getuntut oleh Rasulullah supaya ketika getanya dalam kondisi emosi tetap bisa mengendalikan diri. Karena ketika getanya bengeh, getanya emosi, menyahana tak kuasai diri, maka kerugian akan getanya tanggung kedrau.
hal-hal yang terjadi hana rugogo, bukan tetapi rugo getanya. Nah, nyan pada hadis yang ke-16, hadis yang kadilike. Malamnya getanya baca hadis yang ke-17. Al-hadithus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17-nya berbicara tentang ihsan. Ihsan berarti bermuslih. Orang Islam buat mesanad, muslihat, get, hana berangkaho, teratur, rapi, na peraturan, nyan sifat orang Islam. Dan ajaran katanya dalam Islam cukup rapi tetap. Ajaran katanya dalam Islam. Itu akan takalan paling boh contoh pakiban Islamnya ne atau bahkan hal yang ubud. Nah, guna begah bahwa saja Islamnya cukup komplit, sempurna. Ge atau sedemikian rupa, sedemikian laga, sedemikian indah. Nah, dan nyo hana tetemi dalam agama-agama yang lain. Hanyana dalam agama Islam. Nah, nyo hadis yang ke-17-nya kita baca siga tek je. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Hadis diriwayatkan dari Abi Ya'la. Jadi dalam bahasa Arabnya di samping na kunyah. Kunyah nama panggilan yang mulia. Biasa aja disandingkan dengan nan anu agam yang full. Ya, nan anu agam Abdullah, maka getanya gehei Abu Abdullah, ayah si Abdullah. Nyan dalam bahasa Arab nyan panggilan sopan. Nah, jadi dan biasa aja orang-orang yang mulianya ana gehei nan, akan tapi gehei kunyah. Kunyahnya karab sama lagi lakab. Abu Abdullah miya Rasulullah kedro kunyah gayan Abul Qasim karena anak gayan Qasim yang agak Abul Qasim. Nahnya yang riwayatkan hadisnya adalah Abi Ya'la nan kunyah gayan Abu Ya'la. So nan asli gayan nan gayan Shaddad ibnu Aus. Beliau Shaddad anak daripada Tunku Aus radhiyallahu taala anhu. Ini adalah sidro sahabat meriwayatkan an Rasulillah, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunakun li Rasulullah qol. Nah, maka dikatanya kita riwayatkan hadisnya seolah-olah hanya katanya kita dengar Rasulullah berkhabar. Kunakun li Rasulullah. Menunggu. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, mewajibkan rapi, mewajibkan teratur, mewajibkan muslihat ala kulli syai' pada semua perkara. Baik yang perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Dalam berbagai hal Islam bermesanad, hanjut berangkah. Tah contoh je bermesanad fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Menyagetanya dalam sabuh kesempatan harus tapoh gop. Ibarat je katanya tengah tamu perang dengan kafir. Nyan hanje galak-galak katanya tapoh. Na begah li Rasulullah fa ahsinul qitlah. Poh begit. Na cara atau na binatang yang mengganggu katanya. Jiut tapoh dalam padim-padim kondisi tapi na cara po. Ya, itu akan disampaikan ukir. Fa idza qataltum apabila kamu ingin membunuh sesuatu fa ahsinul qitlah maka bunuhlah dengan pembunuhan yang baik.
Membunuhnya but hanagat, akan tetapi nacara yang get. Wa idza dzabhtum, dan menansyib menyangkutnya tasya sabuh-sabuh binatang, fa ahsinu dzibhah, maka tasya begot. Nah, kiban tasya begot, wal yuhidda ahadukum syafratah, maka hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya. Sikin bertajam ketika katanya tanusia binatang yang contoh mentah. Wal yurih dzabihatahu, dan binatang wate tanusianya be musiksa, be dalam kondisi nyaman. Itu paling boh diciptakan di depan. Nyo hadisnya diriwayatkan dari Abi Ya'la. So Abi Ya'la salah sidro orang sahabat Rasulullah yang cukup malim, cukup faqih, mufhum hukum-hukum amaliyat, sembahyang, puasa, zakat, mufhum dan masalah hukum. Dan goknya sangat hikmah, orang yang cukup bijaksana. Goknya meninggal di Palestina. Makam gaknya di samping Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, sabuh gerbang nanjih gerbang Ar-Rahmah, Babur Rahmah. Yang gerbangnya khusus untuk pedubit manyet setelah gesemayang di Masjidil Aqsa. Gesemayang di Masjidil Aqsa, pedubit rat pintunya, nanjih Babur Rahmah. Di ke pintunya nyangkinan pemakaman. Di sinan pemakaman umum. Di pemakaman umumnya nanjih karena letak aja di ke Babur Rahmah, di ke gerbang Rahmah, nan pemakamannya pemakaman Ar-Rahmah, Maqbaratur Rahmah, pemakaman Rahmah yang cukup terkenal di Palestina, di Yerusalem. Di kuburannya yang menarik, yang cukup mulia kuburannya, makam dua sahabat. Yang pertama Ibadah bin Samit, nyo sahabat rayu Rasulullah. Sidroteknya yang meriwayatkan hadis gitu yang malamnya itu Shaddad bin Aus. Kuburan di Palestina. Tanya na langkah gede jet dalam kebak na ba makbarah Ar-Rahmah. Tapi tam melake bumentang kuburannya. Karena padung tahun terakhir orang Yahudi Israel ingin dipegat kuburannya ke taman. Karena dipegah oleh orangnya bah tanah dengan pegat kuburan umum. Yang tempat wisata. Jadi supaya orang lang kubu bek sidro ke pegat taman. Ya, jadi karena orang yang main kena. Jadi orang lang kubu hana li sidro ke. Yang mana dipikir le orang Yahudi. Masalah haji kang kubu keluarga orangnya. Kecuali kubu keluarga orang dro hana kubu ke pegat lagi. Nyo kubu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan para mujahid, orang syahid ketika membela Masjidil Aqsa dari tentara-tentara salib yang di sini dikuburkan. Ya, jadi Yahudi kubu droi hana diurusan. Kubu dayo diurusan. Nah, meo kubu droi hana bupu, icok tanah biarna hana masalah. Meo kubu danyo mengganggu. Ya, jadi waknya berusaha dina pegat tempatnya sebagai taman bermain. Ya, di taman hutan kota, ya salah katanya, na pegat ke tempat bermain yang di samping Masjidil Aqsa. Nanti pegah menan supaya orang lang kubu bek tidro. Di sinan ke kubu Shaddad bin Aus. Cuma hana orang Islam getaja. Tanya mah hanya tak kubu siapa. Paling yang je kubu siapa yang pemerintah, pemimpin Islam. Cuma pemimpin Islam ronyo kah merupak fikir tanya. Nah budro masing-masing. Jadi aku menang kondisi. Ya menang. Yang ke Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal yang di Palestina. Karena jauh Palestinanya kaji ke adatnya. Para sahabatnya zaman lagi katanya jak waji. Tanya jak waji punya zaman-zamannya jak leh wo diaji piuh di Masjidil Aqsa. Jauh Mekah ziarah Rasulullah Madinah wo dari sana piuh di Masjidil Aqsa-nya mia hanaja ba'al heboh tempatnya lagi orang hana aji. Yang menan adat awal. Nah, tapi kemudian
karuntuh kekhilafahan Islam Turki Utsmani, maka kahanali menang. Di no hanya jeda Saudi saja. Palestina kasulit saja karena harus takut visa dari orang Israel. Ya. Tapi betapa bahwa sajinya antara getanya orang Islam. Bahwasanya Masjidil Aqsa yang ada orang Islam. Hai pakiban hansib dalil dalam Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Atradanya. Nah, kan ada orang Yahudi. Yang ke Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala meriwayatkan hadis berbicara tentang ihsan lagi tak pegah meno. Hadisnya letak faedah-faedah yang jid kita nyocok, yang jid kita amaikan sebagai tuntunan yang untuk kita praktek dalam siuro-uro. Yang pertama, perintah untuk bermesanatnya kan cuma dalam hadis. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begatlah bermesanat akan karena Allah galak agak orang yang mesanat, yang gelih, yang rapi. Allah galak. Jadi miana orang tanya jalan ke pula gak tak meno. Na dalil na. Yang ke dalilnya mamandum yang gad, mandum-mandum yang cidahnya geyu dalam Islam. Nah geyu hias masjid, geyu peglih. Nah ke dalilnya ayat Quran atau hadisnya. Bahwasanya Allah dalam berbagai halnya geyu pega bumusana belaga bu indah. Nah. Kemudian juga Allah dalam ayat yang lain berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kitanya untuk adil, zalim wal ihsan dan berbuat baik, bermusanad, beget, berteratur. Kemudian hadisnya lagi kita pegah mono. Bahkan ketika kitanya harus tamu perang, harus tapoh orang kafir. Nyana peraturan dalam Islam. Hanjib merangkah. Menyagetnya dalam sabuh perang, merempok dengan orang kafir. Maka pakiban jut tapoh, tapi tapoh begot. Kiban poh begot, menya bahasa Al-Quran, ngan pedang bak taku. Fadar barriqab. Maka poh bak taku. Karena meskipun nyan kafir, tetap manusia. Oh kata paksa tapoh, harus tapoh bek sampai meilanya manusianya. Walaupun nyan orang kafir. Dipegah dalam Al-Quran, fa idza laqitumul ladzina kafaru, apabila getanya merempok dengan orang-orang kafir dalam perang, fadar barriqab, maka giyupoh bek sampai menyakiti. Nyo adab yang enggak ajarkan dalam perang. Kalian itu tabandingkan tu dengan peraturan nangro lain. Agama-agama lain. Nah lagi Islam nyaman. Dan Rasulullah qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muthlah, hanjit walaupun kafir kedehnya. Mutilasi. Takoh akile, takoh jaro, takohnya takoh je, hanjit, hanggebi dah. Walaupun nyan orang kafir kedeh, hanggebi. Atau dalam bahasa jino kahna pakai lepudeng, pakai bude, timbak ba akile be mati. Bah merere lenan pembrak sakit dia hanjut dalam Islam hanjut. Oh kawajib tapoh poh bubaga bekna menyiksa walaupun yang orang kafir. Baiknya kafir yang dalam kondisi udip atau kamati. Hai kamati, hana buku ada tamu tilasi hanjut. Karena nya jasad manusia. Jasad manusia yang kagum mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman getanya orang Islam muronyo dalam perang kah ada pakai pedang le, ada pakai bude no, ada nggak pakai meriam, orang dia kena meriam. Bertuh ke lebih bak mutilasi mana? Yang gak pegah jut, jut dengan orang kafir.
Pakan menang karena orang kafir menang. Jadi nak kaedah dalam Al-Quran, kiban dipelaku tanya oleh kafir, jika pelaku orang yang menang. Jino kafir tak. Kalau kibai mu perang ni, dipoh orang katanya. Jika balah bermenang je. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi." Menyana orang yang menyakiti gata wahai orang Islam, apabila nak orang kafir disakiti gata wahai orang Islam, maka ubud balik, sakiti balik. Lagi disakiti orang drone, tapi baik lebih. Wala ta'tadu, dan hanjit lebih. Oh dipoh katanya sidro, kaki balah sidro. Hanjit balah sidro dro. Hana gayu lah Islam menang. Tapi tekalan lawetnya di Palestina, watanyan bulan 10 watan serbe dro minggai orang Yahudi. Nyan serbe dro kan memandum dipoh le orang katanya. Tapi dipoh kedroi, wate diparuh orang pejuang katanya itimbak kan helikopter melinggai lah orang dro, serbe dro. Wate hitung balah badin dro. Terakhirnya, loh 5,000 dro. Yang kalah iban beda Islam hanjut. Serbe poh tanya, serbe peh tak belah. Hanjut lebih hembaknya. Walaupun yang musuh, walaupun yang lamprang, tetap orang berakayan na akhlak. Walaupun dalam kondisi panah hari. Nah, maka jino je takalan berarti Yahudinya hana akhlak membaca di dalam perang. Serbe sidro mentang mati orang Yahudi nya habis katanya yang sabuh kampung. Mi hana ngah sabuh kampung hai dia. Nyamban akai orang Yahudi. Dalam Islam hanjur. Dalam Islam konsep ji wala ta'tadu dan hanjur lebih. Apabila faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Apabila disakiti kalian, sakiti mereka bimisli ma'tada 'alaihi, sebagaimana mereka menyakiti kalian, dan jangan lebih. Menang wasiat le nepegah dalam Al-Qur'an. Dan hanjut dalam perang karena terpegah mono hanjut mutilasi. Hanjut ketika kita dalam perang walaupun menempat kedih dengan Yahudi, hana gebi dalam Islamnya dah siksa orang kafirnya. Lagi cerita mono timbak baki le. Timbak bak jaro le. Hana tapi mati le tu. Hanjut dalam Islam. Mia kawajar poh babe. Be menyakiti nyan orang kafirnya. Nyamban akhlak Islam. Nah takalan tu jino. Waqad darajat ba'du dual al-kafirah. Tapi jino nangro di barat. Nangro kafir uronya. Yang dipegah urungnya cukup berat manusiawi. Nangro yang diperno katanya hak asasi manusia. Yang dipegah awaknya lebih pendidikan daripada katanya. Pegah katanya orang Islam hana pendidikan. Hana manusiawi. Di nangro barat uronya. Bahkan na perintah dalam perangnya bepoh sampai mati. Dan yang tak kalah di Palestina. Diperintahkan bak prajurit bepoh sampai mati. Karena apa kan? Menyamati selesai perkara. Tapi poh bacut mentau. Sang kira-kira udimhan mati bihan. Jadi dua rugo. Yang pertama sakit rape, rugo secara ekonomi dan rugo secara jiwa. Sakit jiwa. Hai yang kut melinggai orangnya itu mai sakit sampai 20 tahun. Lam sakitnya kan kabeh ekonomi. Maka hotel perang lagi di Palestina kan selesai perkara. Juta kalian padin bro orang sakit ini, orang patah haki, orang patah jaro. Nah yang payah cuci dadah ginjal macam. Yang dumna kabeh dana. Yang kali fikir le orang Yahudinya, mia tapoh segala ju selesai perkara tanong kabeh. Pulau di Islam. Senang lah melinggai dengan syahid. Han dipoh sampai mati, dipoh bacut mentang supaya sakit rek ekonomi hancur gara-gara bak terkubat orang sakit. Nyan menan sistem perang orang kafir. Dalam Islam hancur. Walaupun nyan orang kafir. Nyan bandung god akhlak Islam. Nyan ban keajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada katanya umat manusia. Maka alhamdulillah katanya lahir dalam kondisi orang Islam. Nah. Kemudian di antara dasar bahwasanya ketika katanya harus tapoh
sidro sabah-sabah binatang ataupun kan binatang manusia. Kali dijelaskan cara aja adalah fadhar berriqab. Menyatanya perang pedang maka harus tapoh di tempat yang bagah getarik nyawa supaya merasa trik sakit di urun kaki. Karena apa kan yang saudara tanya saudara sama-sama manusia. Kemudian yang kedua, nah larangan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanjit tasiksa sesuatu atau tapoh sesuatu ngan apui. Tatut hanjut. Karena dalam sebuah hadis juga begah nyan cara Allah Subhanahu wa taala gepazib tanya sing horo kiamat. Niatnya tak pazib makhluk dengan tatut katama tanya dengan Tuhan. Nyan jatah Allah Subhanahu wa taala singa go nyan yang berhak getut getanya ururun kafir dan ururun yang bermaksiat. Tanya manusia hanjut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihraq. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tatut, baiknya binatang yang tapoh ataupun manusia. Makanya dia di sini lawitnya di dunia internasional, peraturan perang yang dipegang oleh PBB. Hanjut mu perang UBE aja, hanjut pakai senjata yang tutung urang. Makanya hanjut pakai bom fosfor. Bom fosfornya, iji hote bertuhnya kan kepingannya ipo. Iji ipo lagi gas menan. Sini bertuhnya tingkat 250 meter kiri kanannya tutung biang nau. Dan nyamnya tutung aso duruk. Gara-gara ngembong fosfornya. Hanjut dilarang di dunia internasional. Yang pajan barosa berikutan. Dan di Patih mendum hana di Israel ti uroi pegalnya bom fosfor dikirim ke Palestina. Islam sirbe pertuh tun yang kau lihat kagak pegang hanjut dengan apa? Tanya ta'zib walaupun orang kafir di dalam perang hanjut tak pakai senjata yang menyebabkan kebakaran hanggebi. Yang ban takalan dumna jino bacu-bacu dunia kamulai sadar gecok peraturan-peraturan Islam walaupun yang hanya di atas kertas mentah. Ya hai PBB-nya ciata Amerika itulah peraturan lewatnya kegitanya peraturannya terus naik. Aitanya nanggro lima rimang peraturan bagok. Gok peraturan katanya droy hanai beti. Iban tak pegang. Nah, jadi legalan Islam yang kasir beton kau lihat kawai terus kenan. Masalahnya hanjit tak sakiti manusia ataupun binatang dengan takdir. Termasuk al-hawam, binatang yang ubud-ubud lagi sidom, lagi darut, atau lagi tikuh, atau lagi ulir. Kadang dalam sabah hotel memang payah tapo, tapi hanjit tatut. Tatut umpung-umpung nya hanjit besar nih. Hanjit tatut. Nah dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, wan Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud nabagah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bak sabahuro nabagah li Abdullah bin Mas'ud, kamu tengah menjajak dengan Rasulullah famararna biqaryatin namlin. Kamu tengah menjajak dengan Rasulullah teruslah bak sabah tempat bak umpung sidom. Qad uhriqat kamu tut. Karena urun tut umpung sidom, kangeh umpung sidom. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam bengih tak Rasulullah ni kalian buatnya. Ternyata hanjir. Nah, katanya ketinggalan anak kalian pompong serenggai jika tai jaro tu. Namita keh ayu tatut ayu. Nah, hanjir. Bengih Rasul faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam bengih Rasulullah akan menan hanjir. Hanjir tak siksa dengan tatut. Nah, begah li Rasulullah innahu la yanbaghi li basharin hana hak sidro-dro manusia ayyu'adziba bi'azabillah mengazab makhluk yang lain dengan azab yang kagak pakai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apinya hanjut. Bahkan nabugah oleh Imam Ahmad bin Hanbal wala yushawwas samaku fin nari wa hiya hayy. Hanjut ta panggang keut mentau dip. Wala yushawwas samaku hanjut ta panggang engkeut finnar tapanggang pasti hati hapui wahwa hai mentau dip tidak pernah mati le baru tapanggang mahan dosa katanya
Dan menansyid wal jarad ahwal, dan menansyid darud atau binatang-binatang lain yang kena getanya pajuk. Hanja tengah udip-udip tetik lah apa dosa katanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, karena Islamnya gad ga atu mandum hanjit cid antikhadi syai'in fihi ruh gharadan. Getanya tengah damurno mat anu panah atau baru tapega pusu tapel. Nyan meya untuk latihan be bak binatang yang nanyawang. Hanjut gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyo tanuk latihan, latihan baba dicem burung, hanjut. Hanjut apa jo apa? Kecuali baba dicem yang hanjut apa jo. Tujuan jih kan ya latihan kana. Akan tetapi berburu memang. Ya, ni jih tapoh untuk apa jo. Akan tapi nanti dicem grup-grup nan cumba kaya itu na pusu lan jaro tu tatakan. Tatakan untuk temurno. Kita ke galak-galak atuh. Nah, di binatangnya enggak ada nyawang. Nah, hanjut. Karena hana tujuan, itu pun tujuan tapoh binatang yang naruh, yang hana manfaat bagi getanya. Dan menansyid binatang yang jita pajuh. Kadang nyo surah jamun, kadang urang galak gemakmat usnya, panah. Mah hana pu timbak cok kameng sabo ikat na. Ikat pak bintih timbak. Urang kaya jamun kadang. Ya. Hae geja olah utun minta rusa cok kameng ikat nan timbak. Hanjur. Dosa. Tapi ku kahawa kameng giban cok si le. Le si ke begah. Oh ikat tu babat tameh nan. Jut tak masalah. Si le. Tapi kamu leh ikat. Ni hawa si timbak. Timbaru timbak. Tu latihan. Be kameng-kameng ude peju dosa. Nah, anturma adab batu summa tukal. Nya hanjut. Hanjut lagi ya. Karena cara keroi, binatang yang halunya, cara untuk halu adalah dengan tasyi. Dengan tasyi, dan sembelih. Kemudian, nyan cara ketika binatang, untuk halu tabajuhnya, cara aja adalah dengan tasyi. Nah, dalam tasyi nyanpih, Islamnya enggak ada peraturan-peraturan yang cukup good. Di antara aja adalah, famin dzalika ayyuhidda syafra. Di antara adab ketika kita yang semestinya adalah sikin bertajam. Ya. Be payah tarok-rok. Ya. Betul dah apa. Ya. Nah, jadi sikin bertajam. Sikin bertajam. Ayyuhidda syafra. Karena be sakit. Be terasa. Kemudian, wa antuara anil bahaim. Ketika katanya kalih ta sah sikinnya be ta ting-ting itu mana. Be ta puyo lah, ta pedu lah kan. Yang kalau kata jamu. Be ta som ile, ta som be du kan. Kata pu je, kata tu dua pada kue baru dah. Be ta sah ke kameng je. Oh iya kameng je. Wa antuara anil bahaim. Jadi hang biduh sikin yang kata jam. Di be ta pelika sikin. Kemudian wa min al adab arifqu bidzabihah. Nah, kemudian waktu ta drop kameng atau lumunya ni bugot. Be kerupang-kerupung je. Tapi bugot. Hai kiban got urun si kameng ke gitu. Jadi badat kiban yang pak. Ibe sampai hi lagi mupaksa mana. Kemudian menansyid ketika kata drop tanya ba pada pi liket mu ni yang bugot tarik. Kita tarik mu merangkah ho. Karena dalam sebuah hadis marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Rasulullah ni ba sebuah orang nekalan sidro urang
Tengah ge tarik kameng gena si. Pak gemak ba unglinyo. Nah, wa huwa yajurru syatin bi udhuniha. Nampak taku kameng juga mak di belah jero gutarik je. Tengok hantar kalau huruf Arab dekat-dekat. Nampak taku ba nyo ba gelinyung juga mak dikrek. Faqala Rasulullah da'udhunaha. Boleh ya? Be mat ba gelinyung kameng. Wa khudh bi salifatiha. Pak cik amat, pak taku amat ba ule ba muqaddamara inomat. Angge bimat baun taku takit. Yang menan membegah le Rasulullah. Nah, wala yuzhir as-sikina illa 'inda dzabh. Jadi hangge bi peduh sikin illa 'inda dzabh kecuali kata nusi yang baru tak peduh sikin. Kemudian menancik kama yustahabbu alla yudbah dhabihatun bihadrati ukhra. Dan disunatkan tidak disembelih suatu sembelihan di depan binatang yang lain. Karena si oleh heboh manok, tacok oleh tabau liket. Jadi bet tadi ke nak. Jadi orang si manok potong kan, bet de di banjar agak celok dalam yang mana. Dalam mesin kan. Bet de hotel gesi. Nah, kemudian listasi ya. Bek mentang keprek-keprek tasik bule aja. Ya, tapi hui suum aja dak kepung hai mengkarat lagi haba meno. Bek apa so wa yatrukuha ila an tabru. Tapre hele sampai lepi ya gitu. Kan bagi kan sampai mulih sampai lepi manok-manok deh nyan baru kecok. Ha, tanya kan mentang mek-mek betul kan. Lo bapak kedai ikuta lah jo. Nak bagah pula orang-orang megang. Ya, yang sunnah yustahab. Hai jid apa kan hanjid cuma. Cuman yang ke sunnah jibek menan. Katanya orang Islam beget. Kemudian wastahdhiru niyatal qurbahnya wateta semestinya walaupun kan wajib gede. Benarnya taniatnya lillahi taala. Kasih artinya untuk makanan urang di rumah. Nah, benar. Wa ya'tarifu lillahi bil minnah. Nya wateta nasi mananya benar tinggal kagejuk rezeki li Allah. Nah, kagejuk si. Karena coba ada bayangkan. Akan ladum binatang mangan ke debat tu. Kusih yang je tak pejuk-pejuk. Menyo terkedi mesti manuk lagi clear. Bagi banjaran. Kenal ada orang ni pakai manuk hanji ipo. Cik hanji cik pegal Allah baik ipo. Nak je tak sia danyo. Nikmat katanya. Nya ada merupakan manuk hanji ipo. Memang nak gepegal hanji ipo. Karena mi hanji ipo kul susah dah. Hawa tak pejuk manuk ka. Ana tu me. Nya. Jadi menan ote katanya bahkan nyokan bak manuk menteng. Bak bandum makanan menan juga. Jadi di Damaskusnya nasidro Syekh nan goyan Syekh Ramadan Al-Buti. Salah sidro ulama yang cukup raya di abadnya. Tak meninggal kan pun 2000. Dia goyang cerita pakiban suasana di rumah gaknyan. Pakiban urung syik gaknyan gedidik gaknyan sampai gaknyan jit menang. Gena pegah getat didikan urung syik gaknya. Kan gena pegah dro ulama raya karena gedidik menang. Tapi gena pegah meno gedidik. Ya agaknya Syekh Mulla Ramadan. Syekh Mulla Ramadan sidro ulama sufi yang cukup raya. Jadi kepegah di rumah pajohbu hana pajohbu siror. Pajohbu preh kam mukumpui mendum baru. Jok makanan kudu ni bahasa katanya atas meja ni urungnya atas lantai kudu makanan duduk rame-rame hana pajoh ile. Kun le ayat nyamenan habis. Nyo cinakalan nyo di mano. Nyo bokaye, bo apel, bo pisang. Nyo pun roti gandum. Cukup nikmat gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Getanya untuk nyo pakan Allah gejo nyo katanya. Nah, menan gedidik keimanan bagi anak. Apa yang hebat hat katanya sehingga gejo oleh Allah makanan dumno mangan. Igop hana gejo. Apa yang kalebih. Yang ban gepegah degoyan
kondisi kan di rumah. Jadi setiap ajuh bunya tapi yang ingatkan le urun cik kan bahwa sih nyo kena tra kita nyo minta. Nyo tak kirim di Allah Subhanahu wa taala kita nyo untuk kita nyo baju. Nyo maksudnya jika kita nak nikmat kasih mano atau kasih yang benar tani nyo kena tatap darah kedro tu. Nyo tak gejo di Allah. Karena mi ada pelahara kedro tu kadang-kadang mati sih. Ya. Lihan mati. Berarti makna keinginan Allah Subhanahu wa taala genunjuk rezeki kepada kita sehingga jid dapat. Jadi kepada ada Syekh Ramadan Al-Budi sahabi mana. Ada kena pajuhu dua ilai rame-rame berceramah ni baca 5 minit baru baju. Atau menan ada lun rasa mungkin zaman-zaman menan ada bagi tanya ada pajuhu menan. Jadi hana pajuhu ilai sebelumna urun syik tu baju le makanan li abu li ayah lima kemudian baru ana. Nah, tanya orangnya lain. Kan ayah itu miana lebih. Nyo gura, maknanya gura. Nyawa wae mungkin orang baju bu tiga. Nya mana ya nah. Ni hana ayahnya hana cukeh le makanan. Wo ayah de. Kali pajuh ligayan baru pajuh yang lain. Ya. Menan cerita dari Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi di rumah gaknya syarat pajuh bunya bu ayah. Ayah ka pajuh bu ayah baru pajuh bu li anak ni li anak. Ada urina hana cukeh. Hana hali dalam pajuh makanannya hana cukeh li ayah. Nah, ni empat cok data lagi. Mi pajuh bu HP gede nak tabo dia tabo. Nah, tanya kero dah. Tapi yang boleh untuk didik secara hana langsung. Jadi secara hana langsung untuk tahu hormati orang syih. Ya, mana? Nah, jadi benar ingat bahawa saja ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena li'annahu subhanahu wa ta'ala sakhkhara lana karena manuknya njut kasih karena hana gepegak jipa li Allah Subhanahu wa taala. Nyengkut kalau nyengkut ila ud kedeh pakai bancara roh lan jaring kendanya. Ubina la ud. Nah, ubina la ud. Tapi jut ta drop. Kan jut ta drop hayat ni gepu drop li Allah Subhanahu wa taala. Ubina la ud raya. Tajak kedeh merumpak. Biang na ta drop kedeh. Bahkan hai plung memang kagak taskhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lumur. Dia tekalan lumong ngarimong so tega lumong. Dia tu mepak tu. Ni hai pa. Memang hana kupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maya ke pupa. Pak berbe lumong tengok nak. Laut nagalan, laut. Dia tekalan ia laut nyan dia barakai tekalan. Dia tegang nyan ibapot ia tu. Tapi hai bapot. Memang hana gepu izin oleh Allah Subhanahu wa taala tu ibapot. Nyan gepenan taskhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alamnya memang kegudannya, gepu tunduk kepada kita. Nya binatang-binatang digli nya, nya mu pakat sama-sama. Itreun kono kampung tanya beh dah belum. Tapi hai tren. Karena memang kagak taskhirnya bumonyo kan kawaka. Awakah hubineh gede ula gunung de. Nya perleu dia ke gunung. Nya bak tempat yang gak bah tinggal manusia. Kitanya gitu. Linnas Allah menciptakan bumi dan langitnya kegudannya manusia. Ya. Jadi cuma ini untuk kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala hana pri-pri tapi nikmat kejuk kita. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah tapi gejuk nikmat kepada kita. Akan tapi orang yang bersyukur yang berterima kasih kepada yang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Nah, Allah hana geputkeun masalah rezeki. Behan kita orang Islam, orang kafir deng bejo rezeki. Yang dengan pegah oleh Allah Subhanahu wa taala hana gepandang kasih untuk bejo rezeki. Nya sangkira Allah Subhanahu wa taala nujuk rezeki ku urang muiman mentang. Hana li cerita orang kafir. Hana merempok rezeki. Akan tetapi karena Allah Rahman Rahim tadi dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pengasih. Maha Pengasih nujuk memandu murung.
yang taat, yang hana taat, yang muslim, yang kafir mandum naju. Terus bawa Israel gitu makan. Nah, tapi singah orang kira han rahim, rahimnya hanya kurung Islam. Ya orang kira singah, ya kurung Yahudi pray hele. Namun poli yang khusus kurung Islam. Ya. Yang kehadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadisnya. Nakun li Rasulullah, innallaha katabal ihsan. Allahnya nutulis, nuwajibkan kepada kitanya bugat dalam berbagai hal. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, berperang, maka berperanglah dengan baik. Orang Islam dalam perangnya, dalam hadis lain nepegah hanya poh urang Tuhan. Asy-syaikhu hanya poh dalam perang. Kitanya kedi singah kadang tak pedalu wa Israel. Ketika tanya tajak kedih hunang geroknya, yang Tuhan je tepuk. Karena kan lawan. Kemudian urinang hanya poh. Anak miat hanya poh. Tapi tekanan lawitnya dari 45,000 dronya rat 20,000 dro anak miat. 50,000 urinang. Urung Tuhan dong mereka. Yang ayat belum. Ya. Nyan maka deh juga kalian di sini yang teh yang betul, yang teh yang salah. Sang hanapeh ta baca Quran tadi. Takalan mentah-mentah deh yang teh agama je ta ikuti dan deh agama yang lanjut ta ikuti. Pernah Rasulullah juga dalam sebuah perang ketika melewati sebuah tempat nekalan sidra urinang kam meninggal. Bengek Rasulullah. Rasulullah hanya urin dalam perang. Tapi ternyata urinnya memang besar Islam ya. Jadi Islamnya ngebela maka gailah urin. Katanya hanya tapok. Jadi yang katanya mau perang habis ini rumah dia. Zaman jenuh mau jahana ke ni zaman di teh ngurung ni jenuh berili karena jika timbang 2 kilometer nameri antara usun ngurung ni zaman meri urung bu karena peh gemuk menasih kemudian jalan pakiban na atu kan paling ukut contoh je kita tatamang dalam kamaman na atu dan Islam kita mau dengan